Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Asma Hilmiah Salsabila dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Psikologi dengan nomor NIM 060 35235. Ya, kali ini yang kita bahas adalah filsafat Islam menurut Ibnu Sina. Nama asli beliau adalah Abu Ali Hosain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Di Eropa dunia barat ia lebih dikenal dengan sebutan Avicenna. Ia lahir di sebuah desa Afshana di daerah dekat Bukhara pada tahun 340 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 980 Masehi, saat ia lahir kota kelahirannya sedang dalam keadaan kacau. Karena saat itu kekuasaan Abbasiyah mulai mundur dari negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaannya, kini mulai melepaskan diri untuk berdiri sendiri. Kota Baghdad sebagai pusat pemerintahannya dikuasai oleh golongan Banu Buawih pada tahun 334 Hijriah hingga tahun 447 Hijriah. Menurut sejarah hidup yang disusun oleh Ibnu Sina bernama Jurjani, dari sejak kecil Ibnu Sina telah banyak mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di zamannya. Ilmu-ilmu itu berupa ilmu fisika, matematika, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Sewaktu Ibnu Sina masih berusia 17 tahun, ia telah dikenal sebagai dokter dan atas panggilan istana pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya. Setelah orang tua Ibnu Sina meninggal saat ia berusia 22 tahun, ia pindah ke Jurjan, suatu kota di dekat Laut Kaspia. Dan di sanalah ia memulai menulis ensiklopedinya tentang ilmu kedokteran yang kemudian terkenal dengan nama Al-Qanun fi Al-Tib. Kemudian ia pindah ke Rai, suatu kota di sebelah Teheran, dan bekerja untuk Ratu Sayyah dan anaknya Majah al-Daulah. Kemudian Sultan Syam al-Daulah yang berkuasa di Hamdan di bagian barat dari Iran mengangkat Ibnu Sina menjadi menterinya. Kemudian ia pindah ke Isfahan dan meninggal di tahun 1037 Masehi pada usia 58. Dalam pendidikannya, Ibnu Sina sangat haus dengan pendidikan. Hidupnya selalu diwarnai dengan belajar. Di antara guru yang mendidiknya adalah Abu Abdullah Al-Natali dan Ismail Sang Zahid. Karena kecerdasan otaknya yang luar biasa, ia dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan kepadanya dengan sempurna dari sang guru, bahkan melebihi pengetahuan sang guru. Kehebatan Ibnu Sina dalam belajar bukan hanya karena ia memiliki sistem, tetapi sistem yang ia miliki menampakkan sebuah keaslian, menunjukkan jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasionalis murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi, dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Dapatlah dikemukakan bahwa keaslian yang menyebabkan dirinya disebut unik tidak hanya terjadi di dalam Islam, tetapi juga terjadi di abad pertengahan. Karena itu terjadi pula perumusan kembali teologi Katolik Roma yang dilakukan oleh Albert yang Agung, terutama oleh Thomas Aquinas yang secara mendasar terpengaruh oleh Ibnu Sina. Selanjutnya karya-karya yang dimiliki Ibnu Sina itu berupa buku Asy-Syifa, An-Najat, Asy-Syarat wa Tanbiyat, Al-Hikmat Al-Masyriqiyah, yang terakhir itu Al-Qanun. Dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, sosok Ibnu Sina memiliki banyak hal unik. Di antara para filsuf muslim, ia tidak hanya unik, tapi juga memperoleh penghargaan yang semakin tinggi hingga masa modern. Ia adalah satu-satunya filsuf besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim beberapa abad. Pengaruh ini terwujud bukan hanya karena ia memiliki sistem, tetapi karena sistem yang ia miliki itu menampakkan keasliannya yang menunjukkan jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasional murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi, dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Filsafat wujud mengenai wujud Tuhan, Ibnu Sina memiliki pendapat yang berbeda dari Ibnu Farabi. Ibnu Sina bahwa akal pertama mempunyai dua sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Allah, dan sifat mungkin wujudnya jika ditinjau dari hakikat dirinya, atau wajibul wujudul li ghairi dan mumkinul wujudul li zatihi. Dalam bahasa Inggris, necessary by virtue of the necessary being and possible in essence. Dengan demikian ia mempunyai tiga objek pemikiran: Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya, dan dirinya sebagai mungkin wujudnya. Dari pemikiran tentang Tuhan timbul akal-akal, dan pemikiran tentang dirinya sebagai wajib wujudnya timbul jiwa-jiwa, dan pemikiran tentang dirinya sebagai mungkin wujudnya timbul langit-langit.
Lalu ada filsafat jiwa. Menurut pendapat Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Sungguh pun jiwa manusia tidak mempunyai fungsi-fungsi fisik. Dengan demikian tidak berhajat pada badan untuk menjalankan tugasnya sebagai daya yang berpikir, yakni jiwa yang masih berhajat pada badan. Selanjutnya ada filsafat tentang kenabian. Mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang kenabian, ia berpendapat bahwa nabi adalah manusia yang paling unggul, lebih unggul dari filosof karena nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan atau studi keras. Sedangkan filsuf mendapatkannya dengan usaha dan susah payah. Akal manusia terdiri 4 macam, yaitu akal material, akal intelektual, akal aktuil, dan akal mustafad. Ya, demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.